Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rahimahullah ta'ala babu man sabba ad-dahr faqad aada Allah. Kata beliau, bab siapa yang mencela dahr, yaitu zaman, waktu, faqad ada Allah, ada, yaitu gangguan, yang bermakna tanaqqus, bentuk pengurangan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Dan aziyah ini itu tidak mengharuskan adanya darur. Jadi siapa yang mencela waktu, maka dia telah memberi gangguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun gangguan ini tidak mengharuskan adanya darur, bahaya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menafikan darur terhadap dirinya. Sebagaimana datang dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW atau kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni. Engkau tidak sampai kepada darri, namun engkau tidak bisa memberi bahaya kepadaku. Di dalam ayat juga, innahum la yadurrullaha syai'a. Ini menafikan darar untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi menetapkan hadiah untuk Allah ada. Sebagaimana dalam hadis nanti. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ditakiti. Sebagaimana juga dalam ayat ya, walladzina yu'duna Allah wa rasulahu. Itu ada hadiah. Namun tidak mengharuskan ada darur, tidak mengharuskan ada darur dari makhluknya. Kata beliau, babu man sabba ad-dahr faqad ada Allah. Ini bab menjelaskan tentang dua hal, yaitu menjelaskan tentang bab hukum mencela waktu, menjelaskan tentang hukum mencela waktu, dan celaan orang yang mencela waktu itu adalah orang yang memberi gangguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dua hal perlu untuk diketahui. Supaya nanti ketika kita baca dalil itu berhubungan langsung dengan maksud bab, ya. Adapun hubungannya dengan tauhid jelas. Bahwasanya dari kesempurnaan tauhid adalah bagaimana seorang itu menisbahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya berjalannya waktu seperti ini terjadi hal-hal yang tidak disukai. Dan terkadang seorang dari waktu tersebut, yang dimana waktu tersebut ini adalah darahnya ini, itu Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Jadi kalau seorang mencela waktu, maka pada hakikatnya dia telah memberi gangguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia telah memberi gangguan terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Dan mencela waktu jelas menafikan tauhid, menafikan tauhid, karena ada padanya adiyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini dua hal yang perlu kita ketahui, bab tentang hukum mencela waktu, dan orang yang mencela waktu ini itu pada hakikatnya memberi gangguan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan memberi gangguan terhadap Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang haram, perkara yang haram. Baik. Kemudian mencela waktu, sebelum kita membaca dalil yang menjelaskan hal tersebut, itu ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, mencela waktu dengan keyakinan bahwasanya waktu ini yang berjalan dengan sendirinya, dia fa'ilnya. Jadi apa yang terjadi, waktu yang melakukannya. Maka dia cela waktu dari apa yang terjadi. Kalau seperti ini masuk dalam syirik akbar. Ini masuk dalam syirik akbar. Karena adanya keyakinan, adanya mutasarrif, mudabbir bersama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mencela waktu namun menjadikan sebab saja. Menjadikan sebab terjadinya sesuatu disebabkan oleh waktu yang begini, waktu yang begini. Nah, ini tatayyur ya. Bentuknya tatayyur. Iya. Maka ini masuk dalam syirik asghar. Bersamaan dengan itu, dia yakini bahwasanya yang menjadikan hal tersebut, yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala, namun disebabkan waktu tersebut. Kemudian yang ketiga, dia mencela waktu, tidak ada keyakinan bahwasanya waktu ini yang yang melakukannya. Dia tahu bahwasanya Allah yang mengatur, Allah yang berkehendak dari hal tersebut, dan tidak menjadikan sebab, tapi berhubungan dengan waktu. Ada hubungannya dengan waktu, bukan sebab. Namun berhubungan dengan waktu dari perkara yang dia tidak sukai, maka dalam perkara yang haram, masuk perkara yang haram. Kenapa haram? Karena kembali lagi, ketika dia mencela, maka dapat hakikatnya dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Dia memberi gangguan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur sesuatu, mengatur waktu. Oleh karena itu ini dikategorikan sebagai sesuatu yang haram. Dari akibat dari celaan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia yang mengatur dari waktu tersebut. Kemudian yang terakhir, ini bentuk celaan, tapi bukan celaan. Ucapan berkaitan dengan waktu. Ada keluh kesah terhadap waktu, namun membab al-khabar, pengkhabaran saja. Tidak ada maksud celaan, tidak ada maksud hubungan antara waktu dengan apa yang dia tidak sukai. Maka ini padahal yang boleh, tapi membab al-khabar, seperti ucapan dari kaum Lut, hadza yawmun 'asib. Pengkhabaran bahwasanya ini hari agak panas. Dari hal yang mungkin kita tidak bisa menahan dari cuaca tersebut, kita kadang mengkhabarkan seperti itu. Ini hari ini panas sekali. Bentuk pengkhabaran dari apa yang terjadi.
Baik, ini empat hal yang perlu diketahui tentang orang yang mencela waktu. Kemudian pembahasan yang kedua, siapa yang mencela waktu, pada hakikatnya dia adalah memberi gangguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iya, memberi gangguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya kenapa memberi gangguan? Karena iya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur waktu tersebut. Jadi kalau engkau mencela waktu, berarti hakikatnya engkau mencela siapa yang mengatur waktu itu. Siapa yang mengatur waktu itu? Kalau celaannya ada hubungannya, maka ini perbuatan orang bodoh. Disebutkan. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya waktu dengan apa yang terjadi. Iya. Kembali kepada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala, dia yang mengatur segala sesuatu. Tidak ada hubungannya dengan waktu. Iya. Baik. Qala rahimahullah taala, وقال الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat, mereka berkata bahwasanya tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan dunia saja. Kita meninggal, kemudian kita hidup. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu saja. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Wa ma lahum bidzalika min ilm, dan tidak ada untuk mereka dari hal tersebut dari ilmu. In hum illa yazunnun, kecuali mereka itu hanya berprasangka saja. Iya, sangkaan yang tidak benar. Bahwasanya tidak ada yang membinasakan dia, tidak ada yang terjadi dari keadaan-keadaan kecuali itu waktu. Waktu saja yang melakukannya. Iya, ini dari kelompok yang dinamakan Ad-Duhriyah. Ad-Duhriyah dari kaum kufar dan mengikuti olehnya dari kaum musyrikin. Jadi pendalilannya ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang kaum musyrikin. Demikian pula siapa yang mengikutinya dari kelompok yang namanya Ad-Duhriyah, dari kaum kafir. Mereka mengatakan bahwasanya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Yani kesengsaraan apa yang terjadi itu dengan berjalannya waktu. Waktu, kalau waktu seperti ini sudah. Dan mereka menyandarkan dari halak ini dan selainnya dari keadaan-keadaan yang terjadi itu kepada waktu, kepada waktu. Jadi mengatakan wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya. Nah, ini perputarannya di situ saja. Kita meninggal, kita hidup, meninggal lagi, hidup lagi, seperti itu. Jadi wa ma yahlikuna illa ad-dahr. Namutu, itu meninggal dari bapak-bapak, wa nahya, kemudian hidup dari anak-anaknya. Jadi bapak meninggal lagi, jadi anak lagi. Iya, nah ini masuk dari perputarannya waktu yang menyandarkan terjadinya semuanya itu kepada waktu. Nah, ini khabar dari Allah SWT terhadap kaum musyrikin. Kemudian hubungannya dengan haramnya dari hal tersebut adalah bagaimana siapa yang mencela waktu, siapa yang mencela waktu dari menyandarkan sesuatu kepada waktu. Iya, apa yang terjadi, apa yang dia tidak sukai, maka dia telah semisal dengan orang-orang musyrik ini dan orang-orang yang berpemahaman Ad-Duhriyah. Dan dia telah bersyarikat bersama mereka dalam celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan jelas mereka ini orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan hawadis kepada af'al, kepada ad-dahr. Iya. Terjadi ini karena ini, terjadi ini tidak ada yang melakukannya kecuali
Dahr, berjalannya waktu. Maka siapa yang mencela Allah, maka dia akan semisal dengan mereka. Ya, dari sinilah menunjukkan haramnya dari mencela waktu. Kenapa? Karena akan menjadikan seorang sama dengan orang-orang kafir, orang musyrik yang Allah kabarkan dalam ayat tersebut. Ya, tersebut. Jadi bisa. Paham tak? Nah, itu dia hubungannya. Jadi orang yang mencela waktu itu akan semisal dengan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya mencela waktu adalah hal yang haram. Ini pendalilan untuk orang yang hukum mencela waktu. Hukum mencela waktu ini di poin pertama yang saya sebutkan tadi. Jadi hukum mencela waktu adalah sesuatu yang haram karena akan semisal dengan kaum musyrikin atau sekelompok yang bernama Dahriyah. Iya. Yang dia tidak meyakini akan adanya hari berbangkit. Tidak meyakini akan adanya hari berbangkit. Meninggal hidup lagi, tidak ada jaza. Tidak ada jaza dan baik. Jadi selesai dari pendalilannya tentang hukum mencela waktu itu haram karena akan semisal dengan kaum musyrikin dan siapa yang mengikutinya dari ad-Dahriyah, dari kaum kufar. Qala rahimahullah ta'ala wa fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala yu'duni ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru uqallibu al-laila wan-nahar wa fi riwayatin la tasubbu ad-dahra fa inna Allah huwa ad-dahr. Kalau ini jelas ya. Pendalilan tentang larangan mencela waktu datang dalam dua hadis, dua riwayat. Satu riwayat menjelaskan tentang bagaimana konsekuensi dari orang yang mencela waktu. Selain dari berbicara tentang hukumnya mencela waktu, berbicara tentang apa yang terjadi kalau dia mencela waktu. Kata Nabi SAW, yu'duni, kata Allah SWT dalam hadis Qudsi, yu'duni ibnu Adam. Ibnu Adam mengganggu saya, menyakiti saya. Ini penetapan sifat adiyah untuk Allah. Ya, tapi kita tahu ya, adiyah tidak mengharuskan ada doror. Itu perlu diperhatikan. Adiyah tidak mengharuskan ada doror. Buat gangguan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yu'duni ibnu Adam yasubbu ad-dahr, karena dia mencela waktu. Apa hubungannya mencela waktu dengan menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala, buat gangguan terhadap Allah? Wa ana ad-dahr, saya lah ad-dahr. Ini kalau diambil dari siyak hadis, zahir hadisnya, ini penamaan nama untuk Allah Subhanahu Wa Taala siapa? Ad-dahr, ya kan? Namun ini pendapat dari Ibn Hazm, Nu'aim Muhammad dan sebagian dari Sufiyah itu berkeyakinan atau menetapkan nama untuk Allah SWT, nama Dahr. Namun perlu diketahui bahwasanya nama yang mereka tetapkan untuk Allah Dahr itu bukan bermakna waktu atau zaman. Ya, ini disebutkan di sini rahimahullah. Orang yang menetapkan nama untuk Allah Dahr itu bermakna Al-Qadim, Al-Azali, terdahulu. Allah terdahulu, yang diambil dari nama Al-Awwal. Nah, nama Al-Awwal. Namun sebagainya, dan ini pendapat dari kebanyakan ulama, tidak menetapkan nama Allah SWT Dahr. Lalu bagaimana mereka membawa hadis ini? Apakah dikatakan memalingkan dari lafaznya, sedangkan Allah mengatakan Ana Dahr, ya kan? Sedangkan Dahr di sini bermakna apa? Waktu. Maka datang penafsiran di hadis setelahnya atau di siyak yang setelahnya, uqallibul laila wan nahar. Jadi ahli sunnah wal jamaah ketika dia keluar dari zahir lafaz itu tidak keluar kecuali dengan apa? Dengan dalil. Itu perhatikan. Iya. Ahli sunnah wal jamaah ketika keluar dari zahir lafaz, yang sedang ya, hakikat dari kalam itu diperjalankan sebagaimana datangnya. Itu hakikat kalam. Iya. Namun kadang keluar dari lafaz tapi qarina dengan dalil. Iya. Apalagi di sini jelas bersambung dengan hadis yang sebelumnya, uqallibul laila wan nahar. Ini maksudnya itu ana dahr. Iya, ana mudabbirun. Kata Allah SWT dalam maknanya di sini ana mudabbirud dahr, musarrifud dahr. Iya.
Dalilnya apa yang setelahnya? Uqallibul laila wan nahar. Saya membolak-balikkan malam dan siang. Malam dan siang. Datang dalam ayat lain juga Allah SWT firman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Lanjutkan. Itulah hari-hari yang kami jadikan silih berganti di antara manusia. Perhatikan, berputar. Siapa failnya? Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan waktu itu dikatakan ana dahr, ana uqallibu ad-dahr, ana mudabbiru ad-dahr, ana musarrifu ad-dahr. Itu maknanya. Kalau dikatakan ini keluar dari zahirnya, iya. Tapi keluarnya ini dengan dalil, maka tidak sampai kepada tahrif. Tapi sampai kepada apa? Yang namanya tafsir. Tafsir. Jadi seperti itu ahli sunnah wal jamaah. Mereka tidak ada yang keluar dari zahirnya. Kalaupun keluar, maka itu dengan dalil. Iya. Saya sudah kasih contoh juga sebelumnya. Kata Nabi SAW dalam hadis Qudsi, Allah SWT firman, "Maritu ya ibadi maritu, ya ibnu Adam maritu falam ta'udni." Saya sakit dan kau tidak menjengukku. Apa zahirnya? Apa zahirnya? Allah sakit. Tapi kata ibnu Adam, "Kaifa a'uduka ya Rabb wa anta Rabbul Alamin." Bagaimana saya bisa menjengukmu? Kau sakit dan saya menjengukmu dan kau adalah Rabbul Alamin. Maka Allah mengatakan, "Maridu abdi falam ta'udhu." Maknanya, hambaku sakit dan kau tidak menjenguknya. Jadi ada penjelasannya. Berarti menunjukkan kalau tidak ada penjelasannya, maka dibiarkan begitu saja sebagaimana datangnya. Tidak boleh ditafsir, tidak boleh ditakwil, tidak boleh tahrif. Kalau dia tahrif, berarti kita meminta dalil. Mana dalilmu kalau mau tahrif? Kalau menuduh ahli sunnah wal jamaah memalingkan dari lafadznya, jelas memalingkan tapi dengan dalil. Sedangkan kalau antum memalingkan dari lafadznya dengan akal. Oleh karena itu kalian menyelisih dari jalan para salaf. Itu maknanya ya. Syahidnya jelas. Yudun ibnu Adam yasubud dahr. Itu mencela waktu. Jadi mencela waktu sesuai dengan makna dari bab yang kita sebutkan tadi. Konsekuensi dari mencela waktu adalah membuat gangguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain celaan waktu ini adalah haram. Iya, karena penjelasannya Allah lah yang mengaturnya. Jadi kalau kita mencela waktu, seakan-akan kita mencela Allah Subhanahu wa taala dan bentuk gangguan terhadap Allah. Bentuk gangguan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan semua ini adalah hal yang mengurangi dari kesempurnaan tauhid. Jelas. Bisa masuk juga dalam hal yang menafikan tauhid secara asal kalau dia mencela dalam keyakinan bahwasanya waktu yang memberi pengaruh dalam sendirinya, dia yang mengatur, dia yang karena menjadikan syarikat bersama Allah Subhanahu wa taala dalam pengaturan. Kemudian di riwayat lain, wa fi riwayatin la tasubbu dahra fa inna Allah huwa dahr. Ini jelas larangan ya. Larangan itu berarti memberi faedah apa? Haram. Iya, dan sesuatu yang haram kalau dilakukan itu akan mengurangi apa? Kesempurnaan tauhid, jelas. Fa inna Allah huwa dahr, ini penegasan lagi. Fa inna Allah huwa dahr. Berarti jelas ya zahirnya sama, inna Allah huwa as-sami'ul basir. Berarti nama Allah As-Sami'ul Basir. Fa inna Allah huwa ad-dahr. Berarti Allah bernama Ad-Dahr. Iya, Ad-Dahr. Ini dari hal yang perlu diketahui. Jadi katakan fa inna Allah huwa ad-dahr, maknanya apa? Dia yang mudabbirnya, mengatur, yang memilikinya. Dia yang membolak-balikkan. Dalilnya mana? Dua tadi. Tafsir hadis sendiri, ana uqallibul laila wan nahar. Kemudian yang kedua dalam ayat, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu dua dalil yang menunjukkan bahwasanya makna dari hadis ini adalah yaitu Allah yang mengaturnya, bukan Allah yang bernama Ad-Dahr. Karena kaidah ya, kalau kita menetapkan nama untuk Allah, nama Allah SWT kulluha husna. Iya, baligul fil kamal. Itu semuanya sempurna. Beri kesempurnaan, puncak kesempurnaannya ada. Terdapat pujian. Sekarang kalau dikatakan nama Allah Dahr, apa pujiannya?
Kalau nama Allah bernama waktu, apa pujiannya? Beda kalau As-Sami', Al-Haya, atau dikatakan Al-Hayy, ada pujian. Nama Allah Al-Hayy terkandung pada sifat Al-Haya, kesempurnaan sifatnya. Allah SWT hidup tanpa dilindungi oleh ketiadaan. Kemudian tanpa dibarengi dengan apa? Kebinasaan. Nama Allah Al-Alim terkandung pada sifat ilmu. Dari kesempurnaan ilmunya tidak dilindungi oleh kebodohan dan tidak diselingi dengan kelupaan. Itulah maksud maknanya dikatakan nama Allah sempurna, kulluha husna. Kaidah tidak ada intiqad padanya, tidak ada pengecualian. Iya. Tapi kalau dahr apa maknanya? Nah, inilah disebutkan bahwasanya dahr itu bukan dari nama Allah karena tidak terkandung padanya pujian, sedangkan Allah dari nama dan sifatnya itu terkandung pujian. Ibnu Hazm dan Nu'aim Muhammad sebagian dari Sufi mengatakan nama Allah dahr. Iya. Dua ulama ini, ulama Sunni, namun mengatakan dahar bermakna azali. Diambil dari nama Allah SWT awal, terdahulu. Ya jelas, punya nama Allah SWT dari al-awwal, terkandung pada sifat awlawiyah atau terdahulunya Allah SWT ini pujian. Adapun berawak itu tidak ada. Jadi selesai kita dari bab ini ya. Terdapat dua pembahasan tentang hukum mencela waktu, dan orang yang mencela waktu itu pada hakikatnya adalah memberi gangguan terhadap Allah SWT, dan dalilnya jelas. Dan hal seperti ini berkaitan hubungannya dengan tauhid adalah akan mengurangi dari tauhid itu sendiri, kesempurnaannya atau asal tauhid, sesuai dengan rincian dari kita sebutkan tadi. Baik, mana mic-nya? Baca. ثم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى النهي عن سب الدهر. قال رحمه الله فيه مسائل. الأول النهي عن سب الدهر. Larangan mencela waktu. Ini rinciannya sudah ya. Ada 4 tadi. Kedua. الثانية تسميته أذى لله. Iya, penamaan. Bahwasanya mencela waktu itu adalah gangguan terhadap Allah SWT. Yu'dhuni ibnu Adam yasubbu dahr. Diambil dari hadis ini. Yu'dhuni ibnu Adam yasubbu dahr. Penamaan dari celaan itu adalah bentuk gangguan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. Perhatian terhadap ucapan Allah SWT dalam hadis qudsi, fa inna Allaha huwa ad-dahr, atau dalam hadis Nabi SAW, fa inna Allaha huwa ad-dahr. Maknanya jelas ya. Iman, apa maknanya iman? Fa inna Allaha huwa ad-dahr. Apa maknanya? Rahmat. Apa maknanya rahmat? Fa inna Allah wadahr. Iya, mudabbir dahr, mukallib dahr, musarrif dahr. Kenapa bisa? Berarti tahrif. Tafsir. Kenapa bisa? Karena dia memalingkan lewat dalil. Mana dalilnya? Hadis setelahnya, lanjutan hadis, kemudian dari sisi lain. Tidak terdapat padanya pujian. Dalil lain juga memalingkan dari zahirnya apa? Dalam ayat, tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang diperjalankan atau silih bergantikan di antara manusia. Nah, الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصد بقلبه. Kata beliau annahu qad yakunu saban, itu orang yang mencela walaupun dia tidak maksudkan dengan hatinya. Dari ucapan tentang mencela waktu. Namun Ibnu Utsaimin rahimahullah itu memberikan
sedikit apa namanya, ungkapan yang bagus. Kata beliau, seandainya musannif rahimahullah mentabir dengan masail yang keempat ini, qad yakunu mu'diyan lillah, qad yakunu mu'diyan lillah, dia apa namanya, memberi gangguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yaqsudhu, walaupun dia tidak maksudkan, lakana awdah, makanya lebih jelas. Makanya lebih jelas. Dia katakan yu'duni ibnu Adam yusubud dahr. Iya. Jadi dia tidak memaksudkan untuk mencela, memberi apa namanya? Tidak memaksudkan untuk memberi gangguan terhadap Allah. Namun tapi tatkala dia mencela waktu, maka hakikatnya dia sudah memberi gangguan terhadap Allah. Ini maksudnya. Jadi mungkin dia tidak tahu bahwasanya kalau mencela waktu itu adalah gangguan untuk Allah. Paham? Kalau dia katakan mencela waktu, iya, mungkin dia tidak maksudkan mengganggu Allah, cuma mencela waktu, iya kan? Namun pada hakikatnya celahannya terhadap waktu itu adalah gangguan terhadap Allah. Oleh karena itu kata Ibnu Utsaimin, seandainya dengan takbir qad yakunu mu'diyan lillah, iya, bisabbihi dahr walau lam yaqsudhu. Kadang. Iya, karena dia tidak tahu. Dan musannif rahimahullah juga, itu Ibnu Utsaimin rahimahullah juga memberi. Karena kalau dia saban, Allah memberikan lafaz dalam hadis, yu'duni ibnu Adam yasubbud dahr. Penyandaran fi'il, iya, terhadap sesuatu itu menunjukkan dia sengaja atau dia memang memaksudkan untuk mencela. Karena katanya yasubbud dahr. Kalau dia sudah disandarkan perbuatan pada fi'il pada seseorang, maka itu sudah dinyatakan bahwasanya dia memaksudkan hal tersebut. Jadi bukan lagi kalau dikatakan yasubbud dahr tidak ada maksud. Karena kata Allah SWT yasubbud dahr berarti dia sudah menginginkan apa? Beri gangguan terhadap Allah SWT. Oleh karena itu takbir yang disebutkan Utsaimin itu lebih dekat. Walaupun maksud dari musannif annahu qad yakunu saban walau lam yaqsudhu, ini diambil dari ucapan yu'duni ibnu Adam yasubbud dahr. Iya, dia mencela waktu tapi tidak maksudkan dia mencela waktu, namun kadang dia bisa menjadi orang yang mencela waktu dengan ungkapan yang seperti itu. Dan dabit, apa dabitnya mencela waktu? Nah, ini dijawab oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya tidak ada dabitnya. Bahkan semuanya kembali kepada urf. Apa yang dilihat dari urf? Di tengah manusia dan urf berbeda di setiap tempat dan setiap waktu, ya. Jadi kembali kepada urf. Kalau ini dianggap di tengah manusia adalah celaan, maka itu masuk celaan. Iya. Kalau urf tersebut, celaan tersebut dianggap dari kebiasaan manusia itu adalah mencela, maka itu masuk dari celaan terhadap waktu. Masuk celaan terhadap waktu. Kemudian dilihat celaannya dari sisi mana. Kalau dia ada keyakinan atau menjadikan sebab atau ada hubungannya, maka ini masuk dalam perkara yang haram dengan tingkatan masing-masing. Tapi kalau dia bentuk pengkhabaran, iya, maka dan dia dianggap bahwa mencela, maka dia tinggalkan. Dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak maksudkan, hanya bentuk pengkhabaran. Tapi lafaz yang mungkin dianggap orang adalah bentuk celaan. Oleh karena itu disebutkan As-Sa'di rahimahullah, al-'urfu ma'mulun bihi idza warad min asy-syar'i asy-syarifi lam yuhad. Jadi kebiasaan itu diamalkan kalau datang, kalau tidak datang apa? Batasannya dalam syariat. Iya. Tapi dilihat dari urfnya bagaimana. Apakah dia masuk dalam urf bentuk celaan atau tidak. Tapi kalau ini selama tidak ada hadnya dalam Al-Quran atau Sunnah, seperti safar dan selainnya. Baik. Qala rahimahullah ta'ala, bab at-tasammi atau at-tasammi biqadi al-qudah wa nahwihi. Kata beliau, bab tentang bernama dengan qadil qudah atau selainnya dari seperti malakul amlak atau hakim
hukam, usaid, sadat. Ini semisalnya, masuk semua. Dalam hadis itu datang dengan lafaz malakul amlak. Musannif memberi bab qadi al-qudha. Ya, kalau dilihat kecocokan hadis dengan bab, harusnya dengan apa? Malakul amlak. Tapi beliau mentadbir dengan qadi al-qudha. Wa nahwihi, wa nahwihi ini masuk di mana? Malakul amlak. Musannif rahimahullah mentakbir dengan qadi al-qudha karena ini yang banyak berjalan di mana? Di negeri-negeri Islam. Ini yang terkenalnya. Kalau dikatakan qadi. Iya, qadi al-qudha. Maka beliau memberi tambih dengan penamaan seperti ini, dengan penamaan seperti ini. Jadi musannif mengganti dari malak amlak yang datang dalam riwayat hadis itu dengan apa? Qadi al-qudha, qadi al-qudha. Karena ini yang terkenal di tengah dari orang-orang yang beragama Islam. Bagaimana di negeri-negeri Islam itu kadang memberi lakab dengan qadi al-qudha. Qadi al-qudha. Maka beliau memberi tambih secara jelas tentang larangan memberi nama dengan nama seperti ini atau memberi lakab dengan lakab seperti ini. Nah, ini hukum, ini maksudnya. Dan bab di sini itu berbicara tentang penjelasan bernama dengan atau bernama atau berlakab dengan apa? Qadi al-qudha. Berlakab dengan qadi al-qudha. Jadi hukum dari hal tersebut sebelum kita baca dari dalil yang menjelaskan hal tersebut, ya jelas penamaan seperti ini disebutkan oleh sebagian dari syurah. Siapa yang bernama dengan nama seperti ini itu telah menjadikan dirinya sebagai syirikat bersama Allah Subhanahu wa taala pada apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena makna dari qadi al-qudha itu adalah orang yang memutuskan rajanya atau dia yang paling besarnya dari qadi. Tidak ada yang menandinginya. Tidak ada yang menandinginya. Dan qadi yang memutuskan perkara dari perkara yang apa saja kembali kepadanya hukum itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang menamai seperti ini, maka dia telah bersyirikat pada nama Allah Subhanahu wa taala atau apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Nah, ini hubungannya dengan apa? Tauhid. Hubungannya dengan tauhid. Jadi bernama seperti ini menjadikan dirinya sebagai syirikat bersama Allah, hal yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan juga, dari sebab larangannya juga adalah jelas ini akan menafikan dari tauhid, kesempurnaan dari tauhid. Karena tauhid itu mengharuskan adanya ta'zim. Makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kedudukan Allah pada apa yang menjadi kekhususannya. Tidak menjadikan kekhususan Allah Subhanahu wa taala bersyirikat dengan makhluknya. Itu dari sisi ilahnya sendiri. Bentuk penafiannya terhadap kesempurnaan tauhid, kesempurnaan tauhid. Baik, qala rahimahullah taala babu at-tasammi bi qadi al-qudha wa nahwihi. Fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna akhna'a ismin 'inda Allah. Akhna'a itu azal, rendah, yang paling rendah, yang paling hina. Nama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun tasamma malakal amlak la malika illa Allah. Qala Sufyan bin Uyayna mithla shahan wa fi riwayatin أغيب رجل على الله يوم القيامة
wa akhbathuhu. Nah, ini datang lafaz lain dalam riwayat lain dikatakan aghyabu rajulin. Aghyabu yaitu asyadul ghadab. Rajulin 'ala Allah yaumil qiyamah wa akhbathuhu. Dan paling jeleknya itu adalah rajulun tasamma malakal amlak la malika illa Allah. Qauluhu akhna ay awda, paling rendah. Adal, paling hina. Baik, dalam hadis ini jelas bagaimana celaan terhadap orang yang bernama dengan Malakul Amlak. Semisal dengannya Qadil Qudha, Hakim Al-Hukam, Sayyid Sadat, sama. Karena bentuk pensyirikatan bersama Allah SWT dalam hal yang menjadi hak Allah SWT. Tidak ada qadi di atas qadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang di atasnya. Jadi kalau orang yang menamakan qadil qadi, maka hakikatnya dia semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi syirikat pada hak yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan inna akhna'a ay azal, bentuk kerendahan. Kerendahan itu tidak terjadi kecuali dia melakukan sesuatu yang haram. Jadi orang dikatakan rendah, hina, itu tidak dikatakan hina, rendah kecuali dia melakukan yang haram. Makanya dikatakan inna akhna'a ismin inda Allah, karena rajulun tasamma malakal amlak. Dikatakan orang yang menamakan dirinya malakal amlak, atau orang yang bernama dengan malakal amlak, dia menjadi orang yang rendah, orang yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pendalilan pertama. Kemudian yang kedua, la malika illallah. Dengan lafaz la malika illallah menunjukkan bahwasanya tidak ada pemilikan, tidak ada raja dan semisal dengannya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala cuma apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bersyirikat dengannya. Kapan ada orang masuk di situ bersyirikat, maka dia telah menjadikan syirikat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, menjadi haknya. Maka kalau seperti ini berarti sudah masuk dalam hal yang menafikan apa? Tauhid. Masuk dalam hal yang menafikan tauhid. Dalam riwayat lain, aghyabu, ini satu ghadab, yang menimbulkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang baik, perkara yang halal atau yang haram, boleh atau tidak boleh, perkara yang tidak boleh. Menunjukkan bernama dengan nama seperti ini adalah hal yang haram, karena Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam hadis aghyabu rajulin 'ala Allah yaumil qiyamah, bahkan disebutkan akhbathuha, paling jeleknya, paling kotornya, paling busuknya. Yaitu laki-laki yang menamakan dirinya atau bernama dengan Malikul Amlak, Qadil Qudha dan selainnya dari apa yang semisal dengannya. Dan dari illah juga, kenapa haram seorang bernama seperti ini, itu disebutkan dari illahnya selain yang kita sebutkan tadi, menafikan tauhid. Di dalamnya juga ada bentuk kedustaan. Bentuk pendustaan orang yang bernama dengan nama seperti ini. Karena hakikat dari makna dari nama ini cuma Allah Subhanahu wa taala. Malakul Amlak, Qadil Qudha. Kan? Jadi kalau dia menamakan seperti ini berarti ada pendustaan pada apa yang tidak ada dirinya, pada apa yang tidak ada darinya. Dan yang kedua dari bentuk ilahnya juga adalah disebutkan sebagian ulama bahwasanya orang yang bernama dengan semisal dengan laqab-laqab seperti ini itu dari syiar-syiar orang-orang Majusi. Dari syiar-syiar orang Majusi. Kemudian yang terakhir dari ilahnya adalah bagaimana seorang yang bernama dengan seperti ini pasti mengharapkan apa? Syaraf, kemuliaan, pengagungan. Kan? Kalau diharapkan seperti ini dengan bernama seperti ini, maka diiqab dengan lawan dari maksudnya. Apa itu?
Iya, akhna, akhbas. Kemudian apa? Al-yawm. Celaan. Celaan. Jadi tidak ada orang yang bernama seperti ini kecuali pasti dia akan mengharapkan pengagungan, kemuliaan. Namun pada ikatnya ketika dia mengharap seperti itu, dibalas oleh Allah SWT dengan apa? Lawan dari maksudnya itu kerendahan, kehinaan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai kita dari maksud dari bab ini ya. Hubungannya dengan tauhid jelas. Karena maksud dari nama seperti ini itu bentuk menjadikan tandingan untuk Allah pada apa yang di mana Allah SWT yang berhak di situ. Iya, kata Allah SWT, kata Nabi SAW, la malika illa Allah. Karena tidak ada malik kecuali Allah SWT. Itu malikul amlak, tidak ada. Iya, rajanya para raja tidak ada, kodinya para kodi tidak ada, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang bernama berarti ada syarikat dalam hal tersebut. Baik. Kemudian kita baca sedikit dari masail. Ahsanallahu ilaikum thumma qala rahimahullah fihi masail al-ula an-nahyu 'anit tasammi bi malikil amlak. Larangan terhadap at-tasammi bernama dengan malikil amlak, malikil amlak. Ini dalam hadis. At-tasammi apa wazannya ini? Hah? Apa? Mau bahas ini untuk kita ambil bab ketiga. Sekarang jangan ambil 3 bab. Iya, ini tasammi dari wazan tafa'ul, tafa'ulun di kasro ain fi'ilnya, karena sebelumnya ini adalah iya, sebelumnya adalah ya. Misalnya atau tasammun, tasammun. Kemudian waw, di sisi orang Arab tidak ada waw sebelumnya dhamma. Waw berharokat sebelumnya dhamma tidak ada. Iya, maka di rumah jadi ya. Katakan ya, ini cocok dengan iya, jadinya tasammi. Bisa? Hah? Ya muhayal saja. Ya, baik. الثانية أن في معناه مثله كما قال سفيان. Bahwasanya ada anna ma fi ma'na, kalaman fi ma'na, misal seperti apa yang disebutkan oleh Sufyan. Sufyan katakan syahan, syahan, syah. Ini bermakna dengan malaki atau malakul amlak. Ini dari apa namanya? Al-Farisiyah, disebutkan logo dari Al-Farisiyah. الثالثة التفتن للتغليظ في هذا ونحوه مع القتل بأن القلب لم يقصد معناه. Ya, bentuk ketelitian. Bagaimana apa namanya bentuk taglidnya, ya haram atau tidak bolehnya pada hal tersebut atau semisalnya. Maksudnya bernama dengan nama dari malakul amlak atau qadi, al-qadi. Walau ma'al qat'i bi anna al-qalb lam yaksud mana, bersama walaupun di mana terputus dalam diri bahwasanya kita tidak maksudkan. Jadi karena orang menamakan seperti itu namun tidak maksudkan, oleh karena itu disebutkan. Ini tanpa dilihat maknanya, mujarradul lafaz itu masuk dalam keharaman dengan nama tersebut, walaupun diputus dalam diri maksud dari apa yang diinginkan dari nama itu. Karena kadang kalau dikatakan begini, orang menamakan qadil qadi atau malakul amlak, kalau dia memaksudkan maka dia jatuh dalam 2 hal. Iya, misalnya dia memaksudkan qadil qadi, tapi dia tahu bahwasanya ini bukan qadi yang qadil qadi, ya. Ada yang lebih alam, lebih kuat dari qadi ini, tapi dikatakan qadi, maka dia jatuh dalam 2 hal. Pertama kedustaan, yang kedua larangan dalam menamakan seperti ini. Tapi kalau dia paling tahu, tidak ada yang qadi ini, namun dia bernama dengan seperti itu, maka dia cuma jatuh dalam hal penamaan dari sisi haram, karena Allah SWT melarang dengan tersebut. Nabi SAW mengatakan la malika illallah, celaan pada Allah SWT, dari Allah SWT terhadap orang yang menamakan malikul amlak. Dia orang yang paling rendah, ada kemurkaan dari Allah, dan dia orang yang paling
musuh paling jelek pada hari kiamat. Yang menunjukkan hal tersebut adalah hal yang haram. Ini maksudnya dilihat. Kadang orang menamakan walaupun tidak maksudkan, tapi minimal dia jatuh di mana? Dari hal bentuk penamaan apa yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Naam. الرابعة التفتن أن هذا لأجل الله سبحانه. Ya, bentuk ketelitian bahwasanya hal tersebut tidak bolehnya bernama seperti ini bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilahnya dari larangan tersebut adalah bagaimana kita katakan dia Malikul Amlak, Qadil Qudha, sedangkan tidak ada malik kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada qadi selain Allah Subhanahu wa taala. Qadi di atas qadi, malik di atas malak di atas malak. Naam. 10 menit. Ya? Hah? Mana? Pendek. طيب. قال رحمه الله تعالى باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. Bab tentang memuliakan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, untuk penghormatan, pemuliaan dari nama Allah Subhanahu wa taala dan perubahan nama karena hal tersebut. Maksudnya kalau ada yang bernama dengan nama Allah namun kita rubah dengan maksud apa? Ihtiram li asma'illah. Itu maksudnya. Jadi bab di sini tentang penamaan nama yang menjadi nama Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dua hal. Ada nama yang menjadi khususan untuk Allah Subhanahu wa taala, ini jelas. Yang tidak boleh. Yang tidak boleh hamba bernama dengan nama itu, seperti nama Allah Rahman, Rabbul Alamin, Qadil Qudha, Malikul Amlak, dan selainnya. Bisa. Ini nama yang tidak boleh seorang bernama dengannya. Siapa pun. Ada nama yang boleh hamba bernama dengannya. Ini ada dua. Pertama, menamakan seorang hamba itu dengan namanya, tapi murni penamaan alamiah dengan makna. Nama saja. Seperti Ar-Ra'uf, Ar-Rahim, As-Sami', Al-Basir. Ya. Dalam ayat waja'alnahu sami'an basira. Iya. Nabi SAW dinamai dengan apa? Ra'uf Rahim. Ini dari sisi nama saja. Tapi kalau ini kembali kepada nama bersamaan dengan makna terkandung pada nama itu, maka ini tidak boleh. Maka ini tidak boleh. Inilah yang akan dibahas di sini. Seorang yang bernama dengan nama Allah pada hal yang boleh, namun dimaksudkan juga dengan apa? Dengan maknanya. Iya, dimaksudkan juga dengan maknanya. Maka ini diganti bentuk pemuliaan terhadap nama Allah SWT. Dan bentuk pemuliaan terhadap nama Allah SWT bentuk dari apa? Tauhid. Bentuk dari kesempurnaan tauhid. Bisa? Hah? Apanya? Jadi nama ada dua. Ada nama yang tidak boleh selain Allah SWT bernama dengannya. Seperti Allah. Mau dilihat dari nama, dari lafaz, pokoknya tidak boleh. Ya, ini lebih wajib untuk diganti. Ya. Yang kedua, ada nama yang boleh seorang hamba bernama dengannya. Iya. Tapi mujarrad al-alamiyah, mahdho, namanya al-alamiyah mahdho, murni nama saja. Seperti orang katakan siapa? Abdullah bin Sabah. Iya, Abdullah bin Sabah. Siapa ini? Hah? Yang mengatakan apa? Iya, anta ilah. Baru namanya siapa? Namanya siapa? Abdullah. Baru dia bilang anta ilah. Bagaimana caranya? Kalau anda lihat maknanya hamba Allah, berarti harusnya dia dari sisi makna hakiki ya, saya jelas walaupun dia sebenarnya hamba Allah, jelas. Semua hamba Allah, walaupun dia menyembah siapa, itu hamba Allah akan datang pada hari kiamat dalam keadaan dia menjadi hamba. Namun hakiki, artinya dari sisi makna jelas. Hambaku, kata Allah SWT, hambaku berarti hamba yang sujud kepada Allah SWT. Memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Tapi dikatakan anta ilah, berarti menyelisih dari nama dengan apa?
makna. Jadi kalau sekedar nama itu boleh. Perhatikan. Ada nama kalau sekedar nama mahdo itu tidak masalah, seperti Rauf, Rahim, ya. Apalagi Sami' al-Basir. Ini sama adalah mayat. Tapi kalau diinginkan lafaz berupa maknanya bukan murni nama, maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Dari sisi makna jelas, makna yang menjadi khususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tidak boleh. Tidak boleh seorang bernama dengan nama tersebut. Iya. Dan ini pembahasannya nanti di hadis yang dibawakan oleh Musannif rahimahullah taala. Dari sisi mana kenapa Nabi SAW mengganti? Bisa? Baik. Hubungannya dengan tauhid jelas. Ihtiramnya di sini bentuk adalah bagaimana seorang itu sempurna tauhidnya. Kalau dia bernama dengan nama tersebut, maka dia tidak ada penghormatan terhadap Allah SWT, dan hal tersebut mengurangi tauhid. Qala rahimahullah taala an-nabi Shuraih Al-Hani ibn Yazid Al-Kindi radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana yubna Abul Hakam, dikunyah dengan Abul Hakam. Iya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarnya, mengetahuinya dan mengatakan kepadanya, "Innallaha huwal hakam wa ilaihi al-hukmu." Ini sama dengan innallaha huwad dahr. Ya, mirip toh? Iya. Tapi ini tidak ada. Perjalankan sebagaimana mestinya. Innallaha huwal hakam wa ilaihi al-hukm. Nabi SAW beri tahu kepadanya bahwasanya Allah lah yang bernama dengan Al-Hakam. Iya. Kemudian Shuraih dia menjelaskan maksud kenapa bisa dia berkunyah dengan Abul Hakam. Faqala inna qaumi, semuanya kaumku ini idhtalafu bi syai'in atuni. Kalau dia berselisih dalam sesuatu, dia datang kepada aku. Fa hakamtu bainahum, maka saya pun memberi hukum di antara mereka. Faradiya kila al-fariqain, maka keduanya pun ridho. Lihat. Maka tak kala di situ dia namakan apa? Anta Abul Hakam. Jadi dengan maksud dia menerima ridho dengan hukum yang dia yang tentukan ini. Perhatikan. Jadi dia ada pengagungan dari sisi kenapa diberi nama itu, karena terkandung jelas makna. Oleh karena itu dia makan. Iya, Anta Abul Hakam. Iya. Termasuk juga apa? Maknanya. Faqala Nabi SAW, ma ahsana hada. Masya Allah. Betapa bagusnya ini. Apa ini? Namanya atau perbuatannya, karena mendamaikan dua kelompok. Bukan dari namanya. Bukan namanya yang bagus. Iya, karena namanya diganti. Tapi apa yang bagus? Perbuatannya, karena mendamaikan dua kelompok. Itu perbuatan bagus. Qala fama laka minal walad. Apakah kau memiliki anak? Iya, dikatakan minal walad. Walad mencakup laki-laki dan perempuan. Tapi disebutkan qultu Shuraih wa Muslim wa Abdullah. 3. Shuraih, Muslim wa Abdullah. Qala faman aktsaruhum? Siapa yang paling besar, yang paling tua? Qultu Shuraih. Qala fa anta Abu Shuraih. Diberi kunyah oleh Nabi SAW, anta Abu Shuraih. Jadi Nabi SAW di sini mengganti nama dari Abul Hakam menjadi Abu Shuraih. Ini dengan dua hal. Pertama, karena jelas tidak ada Al-Hakam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Al-Hakam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan anta Abul Hakam, berarti seakan-akan dikatakan anta Abullah. Ini yang pertama, jelas. Yang kedua, Nabi SAW mengganti karena nama ini dijadikan sebagai kunyah untuk Abu Shuraih atau Abi Shuraih ini, Shuraih, itu diikutkan dengan makna dari sifat yang terkandung pada nama itu. Dilihat dari mana? Dari penamaan kaumnya kepadanya. Tidaklah mereka menamakan dari Al-Hakam ini karena ada sifatnya. Makanya dikatakan siapa? Al-Hakam. Bagus secara umum hukum, adil. Maka dikatakan anta Abul Hakam. Bukan dari penamaan mahdo, bukan. Muncul karena
Iya, ada hal pengaruhnya sifatnya sehingga dinamakan apa? Abul Hakam. Oleh karena itu Nabi SAW mengganti. Oleh karena itu Nabi SAW mengganti. Jadi ini nama bukan alamiah mahdoh, bukan. Ini nama digandengkan dengan, diikutkan dengan apa? Sifatnya. Maka Nabi SAW pun mengganti. Adapun nama mahdoh seperti yang kita sebutkan tadi, itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Iya, Allah SWT menamakan nabinya dalam ayat Raufur Rahim. Iya, menamakan hambanya waja'alnahu sami'an basira. Iya, dinamakan sami'an basira. Jadi itu dua hal yang sehingga Nabi SAW mengganti dari nama tersebut, Ini berkaitan dengan ihtiram, ya, pada nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan bentuk ihtiram ini adalah bentuk yang memurnikan apa? Kesempurnaan tauhid. Lawannya berarti hal yang dapat menafikan kesempurnaan dari tauhid, Nah, baca. ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. Iya, baik. Sebelum kita baca terkait juga dengan penamaan dari nama-nama yang dilarang oleh Allah SWT, seperti nama yang penghambaan yang disandarkan kepada selain Allah. Iya. Seperti Abdul Syams, Abdul Qamar. Ini juga dari nama yang perlu dirubah. Karena penghambaan itu hanya milik Allah SWT. Adapun bentuk pengkhabaran dari apa yang telah berlalu, maka ini apa? Tidak ada masalah. Misalnya antum punya kakek, namanya ini sudah meninggal, maka antum khabarkan ana Fulan bin Abdul Syams misalnya. Seperti Nabi SAW mengkhabarkan, ya kan? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya kan? Abdul Muttalib. Bentuk pengkhabaran, maka ini tidak ada masalah. Iya. Kata beliau fihi masail al-ula ihtiram sifatillahi wa asma'illahi ta'ala walau lam yaqsud ma'na. Ini cocok atau tidak ini? Bentuk kemudian menghormati terhadap sifat-sifat Allah SWT namanya walaupun tidak maksudkan mananya. Ini kalau diinginkan dari nama yang tidak boleh seorang hamba bernama dengannya, maka jelas. Iya, tidak boleh. Iya. Nama Allah. Iya, nama Ar-Rahman. Perhatikan. Karena katakan walau lam yaqsud mahna, berarti mutlak. Namun kalau diinginkan dari nama yang bisa seorang hamba bernama dengannya, maka yang dilihat. Iya. Kalau dikatakan nama, kalau dia tidak maksudkan maknanya, maka ini boleh. Kenapa? Karena ada sahabat yang bernama dengan Al-Hakam bin Harith As-Sulami. Ada juga bernama Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi tidak ganti. Karena kenapa? Penamaan itu hanya diinginkan apa? Al-alamiah mahdhah. Tidak memaksudkan maknanya, berarti tidak harus diganti. Tapi kalau nama, iya, yang dimana manusia bisa bernama dengannya, namun bersamaan dengan itu dimaksudkan maknanya, makna dari nama itu sebagaimana Allah SWT, maka ini apa? Wajib diganti sebagai bentuk ihtiram terhadap nama dan sifat Allah SWT. Paham? Bisa. Jadi katakan ihtiram sifatillahi wa asma'ihi walau lam yaqsud ma'na. Nah, ini untuk nama yang tidak boleh seorang bernama dengannya. Tapi kalau nama yang boleh dan tidak dimaksudkan, maka boleh, tidak harus diganti. Saya contoh tadi seperti Al-Hakam bin Harith As-Sulami, kemudian Hakim bin Hizam. Ini nama sahabat, Nabi SAW tidak mengganti. Namun tak kalau dikatakan Abul Hakam, maka disuruh ganti. Kenapa? Karena dia tahu sebab penamaannya ini luar biasa. Setiap kali dia memberi hukum, mereka ridho. Jadi tak kala dia beri hukum nama itu karena diambil dari apa yang dilakukan, dari sifatnya. Maka diganti oleh Nabi SAW. Kemudian kedua, As-saniyah taghyirul ismi li ajli dzalik. Perubahan nama karena bentuk ihtiram terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, As-salisah ikhtiyaru akbaril abna'i likunyah. Iya, likunyah. Ini bentuk pemilihan. Kalau memberi kunyah itu dari nama anak yang paling tua. Ini disebutkan. Tidak ada di dalam hadis ini tidak ada bahwasanya
disyariatkannya atau sunnahnya berkunyah. Tidak disebutkan. Tapi kalau disyaratkan, kalau kunyah itu dari mana? Dia berkunyah dari mana? Iya, bagusnya dari anak yang paling besar. Anak yang paling besar. Baik, selesai kita dari bab ini, insyaallah. Bab selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.